Indonesia yang dulunya dikenal dengan nama Nusantara telah merdeka dari para penjajah pada tanggal 17 Agustus 1945. Di balik kemenangan dan kemerdekaan yang terjadi, ternyata menyimpan banyak permasalahan sebelumnya. Salah satunya adalah pertahanan membela tanah air dan perang dalam melawan penjajah. Keberhasilan Indonesia dalam meraih kemerdekaan disebabkan oleh peran besar dari para pahlawan nasional yang rela berjuang dan berkorban dalam melawan penjajah. Salah satu pahlawan Indonesia yang turut andil dalam melawan penjajah adalah Tjut Nyak Mutia, seorang pahlawan wanita yang berasal dari Aceh. Kali ini saya akan berkunjung ke rumah peninggalan beliau di Desa Mesjid Pirak, Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Mari melihat sejarah melalui video ini. Selamat menyaksikan. Tjut Nyak Mutia adalah seorang pahlawan Aceh yang lahir di Kerto, Pirak, Aceh Utara pada tahun 1870. Tjut Nyak Mutia merupakan putri dari Teku bin Daud Pirak dan Tjut Jah. Tjut Nyak Mutia merupakan putri satu-satunya dari 4 saudara laki-laki, yaitu Teku Tjut Berahim, kemudian Teku Muhammad Shah, Teku Tjut Hasan, dan Teku Muhammad Ali. Ayah dari Tjut Mutia adalah seorang ulai balang di desa Pirak. Ayah Tjut Nyak Mutia adalah seorang yang bijaksana dan sangat sayang dengan rakyatnya. Karena itulah beliau juga dikenal sebagai seorang ulama hingga akhir hayatnya. Beliau tidak mau tunduk maupun patuh terhadap Belanda. Tidak heran jika sikap kesatrianya juga turun kepada anaknya, Tjut Nyak Mutia. Pada tahun 1890, Tjut Nyak Mutia menikah dengan Teku Syam Syarif yang bekerja sama dengan Belanda. Dan pada akhirnya Tjut Nyak Mutia minta cerai dengan suaminya karena tidak sejalan dengan perjuangannya. Selanjutnya, Tjut Nyak Mutia menikah dengan Teku Tjut Muhammad atau Teku Syik Ditunong yang menentang Belanda, yaitu saudara suaminya, Teku Syam Syarif. Tanggal 26 Maret 1905, Teku Syik Ditunong dihukum tembak di pantai Loksmawe setelah ditangkap dengan tipu muslihat di Sampoinit dipimpin oleh Kapten HNA Swat setelah Belanda mengalami kekalahan besar di Merande Paya tanggal 26 Januari 1905. Dari pernikahannya dengan Teku Syik Ditunong, Tjut Nyak Mutia melahirkan seorang putra yaitu Teku Raja Sabi. Sebagai pesan terakhir suaminya Teku Syik Ditunong sebelum menjalani hukum tembak agar istrinya Tjut Nyak Mutia kawin dengan Pang Nanggro, seorang panglima perang yang berani gigih melawan Belanda. Tanggal 26 September 1910, Pang Nanggro gugur dalam pertempuran dengan Brigade Van Sloten, yang kemudian perjuangannya dilanjutkan terus oleh Tjut Nyak Mutia. Tanggal 25 Oktober 1919, Tjut Nyak Mutia gugur di hulu Krung Petol dalam serbuan yang dipimpin oleh Muselman. Begitulah akhir perjuangan dari Tjut Nyak Mutia. Kemudian, pada tanggal 2 Mei 1964, berdasarkan keputusan Presiden nomor 106 tahun 1964, menyatakan bahwa Tjut Mutia dinobatkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Nah, jadi ini adalah krung atau dalam bahasa Indonesianya disebut sebagai karung yang digunakan untuk menyimpan padi pada zaman dulu. Dan ini merupakan balai yang sering digunakan untuk rapat pada saat itu. Kemudian dari monumen ini juga bisa terlihat bagaimana perjuangan Tjut Mutia dulu ketika melawan penjajah. Dari sejarah Tjut Mutia, kita bisa tahu bahwa perempuan juga bisa. Perempuan juga kuat dan perempuan juga bisa mencetak sejarah. Oleh sebab itu, jangan pernah sekalipun melupakan sejarah. Jas merah. Dan siapa saja yang berkunjung ke Aceh, jangan lupa berkunjung ke tempat sejarah ini, Rumah Peninggalan Tjut Nyak Mutia. Terima kasih.